Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Nur Afani, Prodi Pendidikan Ekonomi Malam. Saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pengertian PPD dan arti penting mempelajarinya untuk calon pendidik. Perkembangan manusia mempunyai karakteristik yang khas dan tugas-tugas perkembangan tersendiri yang bermanfaat sebagai petunjuk arah perkembangan yang normal. Konsep diri dan harga diri akan turun bila seorang anak tidak melaksanakan tugas perkembangannya dengan baik. Selanjutnya, manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. Yang pertama, tenaga pendidik atau tenaga pengajar akan mempunyai ekspektasi yang nyata tentang anak dan remaja yang diajarkan. Yang kedua, pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak membantu tentang pengajar untuk merespon sebagaimana mestinya pada perilaku tertentu dari seorang anak. Yang ketiga, pengetahuan tentang perkembangan anak akan membantu mengenali berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal. Yang keempat, dengan mempelajari perkembangan anak didik maka akan membantu memahami diri sendiri untuk menerapkan proses pembelajaran yang akan dijalankan. Selanjutnya, kajian PPD rentang kehidupan manusia yang menyangkut PES atau psikal atau fisik, intelektual, kognitif, dan bahasa, emosional atau emosi, dan sosial, moral. Pertama, perkembangan fisik. Sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan mampu motorik struktur atau fisik tubuh yang meliputi tinggi berat dan proporsi. Yang kedua, perkembangan kognitif. Kognitif artinya mampu berpikir, kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognisi berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya, kreatif, bebas, dan fantasi. Yang ketiga, perkembangan emosi. Selama awal masa kanak-kanak, emosi sangat kuat karena merupakan ketidakseimbangan karena anak-anak keluar dari fokus. Dalam arti bahwa ia mudah terbawa ledakan-ledakan emosional sehingga sulit bimbingan dan diarahkan. Yang keempat, perkembangan sosial. Jika anak menyenangi hubungan dengan orang lain, meskipun hanya kadang-kadang saja, maka sikap terhadap kontak sosial mendatangkan lebih baik daripada hubungan sosial yang sering tetapi sifat hubungannya kurang baik. Yang terakhir, perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat balik dan dapat diukur. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi perkembangan tidak dapat diukur. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan terdapat dua faktor, antara lain luar dan dalam. Yang pertama, faktor luar atau lingkungan, contohnya makanan, air, oksigen, cahaya, suhu, dan kelembapan. Yang kedua, faktor dalam, yaitu gen dan hormon. Gen merupakan materi pembawaan sifat yang diwariskan pada keturunan. Sedangkan hormon berfungsi sebagai pengontrol kegiatan dalam tubuh. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.